semangat untuk belajar walaupun dalam keadaan seperti ini. Kemudian jangan lupa pula kalian mengisi daftar hadir online di e-learning karena daftar hadir tersebut memiliki poin yang cukup besar untuk menutupi nilai yang kurang. Sebelum kita mengejar pembelajaran berikutnya, kita harus membaca doa terlebih dahulu, yaitu membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan belajar tentang beriman kepada kitab Allah, untuk nama-nama kitab Allah dan rasul-rasulnya. Nah, tujuan pembelajaran, Ibu harap kalian mengetahui macam-macam kitab yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memahami kitab Allah sebagai tujuan manusia dan. Nah, Ibu akan mengulas pembelajaran minggu kemarin. Minggu kemarin belajar tentang apa? Ada yang ingat? Ya, betul. Minggu kemarin pembelajaran tentang nama-nama kitab, iman kepada kitab Allah, diturunkan kepada para rasul. Apa sih iman itu? Bisa ada yang ingat? Ya, betul. Iman adalah mempercayai meyakini sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya. Untuk apa? Untuk umatnya sebagai pedoman. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kitab. Apa sih kitab itu? Nah, kitab itu sebuah kumpulan firman-firman Allah kepada para rasul melalui malaikat Jibril. Masih ada yang ingat ada berapa kitab? Ya, betul. Ada 4 kitab. Yang pertama, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab ini diturunkan di Bukit Tursina, Mesir. Nah, ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah dan hukum syariat. Nah, arti nama Taurat artinya syariat. Pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah pada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel. Adapun bahasa dalam kitab tersebut menggunakan bahasa Ibrani. Nah, di sini ada kisah Nabi Musa alaihissalam mendapat wahyu dari Allah dengan izin dan pertolongan Allah. Nabi Musa dan kaumnya dari bangsa Bani Israel selama dari kejaran Firaun. Dan jadi Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membelah laut merah menjadi dua dan pengikut Nabi Musa alaihissalam lari dari kejaran kaum Firaun. Kemudian setelah sampai ke Bukit Sinai, laut merah tersebut menjadi satu dan menenggelamkan Firaun dan pengikutnya. Nah, dari situ Nabi Musa ingin kaumnya hidup teratur dan menjadi terarah. Nah, Nabi Musa berdiam diri di Bukit Sinai dan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, di sini ada pun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat bukan di Bukit Sinai tersebut, yaitu seperti berikut. Yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah, larangan untuk mengubah patung atau berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, perintah menyucikan diri di hari Sabtu, perintah menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama manusia, larangan berzina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. Nah, yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Nah, kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun bahasa yang digunakan di dalam kitab tersebut yaitu bahasa Kipti. Nah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan sabun kepada Nabi Daud alaihissalam. Quran surah Al-Isra. Nah, di sini ada kisahnya, yaitu Nabi Daud hidup dalam keadaan damai dan sejahtera. Nah, masyarakat rakyatnya Nabi Daud mempunyai kebiasaan beribadah setiap hari di Jumat. Akan tetapi ada salah satu masyarakat
hari beribadahnya di hari Sabtu. Nah, ketika mereka ingin mengganti hari ibadah menjadi hari Sabtu, ditolak oleh Nabi Daud dan Nabi Daud pun menasihatinya. Lalu setelah mendengar nasihat tersebut, masyarakat menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama golongan yang sadar, yang kedua golongan yang makan, dan yang ketiga golongan yang minum. Jadi golongan yang 3 ini masih bingung mau milih yang golongan pertama atau yang golongan kedua. Nah, tapi pada akhirnya golongan ketiga ini memilih golongan yang mementingkan harta dan bekerja dan mengganti hari beribadahnya di hari Sabtu. Kitab Injil diwahyukan oleh Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad pertama Masehi di daerah Yerusalem, Israel. Bahwa ajaran kitab Injil sama dengan kitab-kitab di zaman sebelumnya. Namun, sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman itu, sehingga kitab Injil asli tidak diketahui lagi keberadaannya. Secara umum, kitab Injil berisi tentang perintah untuk kembali mengesahkan Allah, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, menjelaskan bahwa Allah akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di samping ada di kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Kitab Injil menjadi pedoman bagi para pengikut agama Nasrani agar melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mengajarkan agar kaumnya taat kepada hukum Allah dan tidak kemana dan menolak perintah dunia. Dan terakhir adalah kitab Al-Quran. Nah, Al-Quran diwahyukan oleh Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di 2 kota yaitu Mekah dan Madinah. Al-Quran membahas tentang akidah, hukum syariat dan muamalah. Sebagian isinya menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan hukum-hukum syariat yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran secara bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Sedangkan dalam istilah Al-Quran berarti wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan pada manusia sebagai pedoman hidup, dan membacanya adalah ibadah. Jadi di sini siapa yang belum pernah dan jarang membaca Al-Quran ataupun yang sering membaca Al-Quran, jadi berharap kalian sering membaca Al-Quran agar mendapat pahala. Nah, nama-nama lain dari Al-Quran yaitu Al-Kitab yang artinya tulisan, Al-Furqan yang artinya pembeda, Al-Huda yang artinya petunjuk, dan Al-Zikr yang artinya peringatan. Secara umum, pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran adalah akidah, akhlak, ibadah, muamalah, tarikh, dan kitab Al-Quran ditolong pada Nabi Muhammad SAW isinya berupa syariat yang menghapuskan kondisi kita dahulu yang tidak sesuai dengan zaman sekarang. Kemudian, alhamdulillah udah selesai. Nah, apa ada pertanyaan dari kalian? Misalkan kalian belum paham, kalian harus berdiskusi bersama orang tua kalian yang di rumah, dan jika belum paham juga kalian bisa bertanya lewat WhatsApp. Nah, nanti pembelajaran selanjutnya tentang Al-Quran adalah pedoman hidup manusia. Jangan lupa untuk mengisi 5 soal dalam waktu 30 menit. Dan 1 soal mempunyai poin yaitu 20 poin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.